Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Saya Kartika Sari dan teman saya Divisi Lain Natasha Putri ingin mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif kami dengan judul Tinjauan Penerapan Etika Profesi terhadap Kualitas Kerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Barat. Masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah kami yaitu akuntan publik memiliki kewajiban yang penting bagi pihak-pihak tertentu untuk memeriksa laporan keuangan menggunakan jasa akuntan publik. Saat ini masalah kode etik dan etika profesi seorang akuntan menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji. Setiap profesi yang sifatnya pemberian jasa sangat memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini akan terlihat jika seseorang akuntan mempunyai etika profesi dalam menerapkan profesinya. Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan kode etik dan etika profesi untuk mendukung dan menunjang profesionalisme seorang akuntan. Namun, belakangan ini permasalahan mengenai kode etik dan etika profesi masih sering terjadi sehingga membuat rendahnya kualitas audit. Menurut Kus Haryanti di 2003, permasalahan tersebut mempengaruhi pandangan dari masyarakat luas khususnya bagi para pengguna laporan keuangan. Masyarakat beranggapan bahwa kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan tingkat kepercayaan tinggi pula oleh masyarakat terhadap laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan mengetahui bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh kode etik dan etika profesi seorang akuntan. Masuk pada pembahasan rumusan masalah. Kita punya 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerapan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor? Yang kedua, apakah penerapan kode etik berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor? Lalu, apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor? Dan tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui penerapan etika profesi dan kode etik terhadap kualitas kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Jakarta Barat. Manfaat dari penelitian ini sendiri diharapkan dapat berguna bagi para auditor untuk mengkaji kinerja auditor itu sendiri, mengetahui beberapa nilai yang harus diterapkan oleh para auditor, serta memberikan masukan kepada KAP Jakarta Barat dalam menjalankan pemeriksaan audit yang harus berdasarkan kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan etika profesi yang baik dan kode etik akuntansi. Batasan masalah yang kami miliki untuk memfokuskan penelitian dalam mengevaluasi dan meninjau kembali penerapan etika profesi kualitas kinerja seorang auditor dengan variabel dependen penelitian di KAP Jakarta Barat. Sekarang masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tentang teori, yang pertama itu ada etika profesi. Etika menurut KBBI merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Sukamto, etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai, aturan maupun tingkah laku yang diterima dan diterapkan pada individu maupun suatu golongan. Yang kedua ada kode etik. Istilah kode etik menurut KBBI merupakan suatu norma ataupun asas yang menjadi landasan tingkah laku yang diterima suatu kelompok. Seorang auditor dalam menjalankan pekerjaannya harus sesuai dengan pedoman standar kode etik profesi seorang akuntan yang telah ditetapkan oleh IAI. 5 prinsip kode etik yang harus diterapkan oleh auditor yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip integritas, kedua prinsip objektivitas, yang ketiga prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian, lalu ada prinsip kerahasiaan, dan yang terakhir prinsip perilaku profesional. Di tahun 2020 melakukan penelitian mengenai pengaruh pengalaman profesionalisme dan etika auditor terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik di Kota Batam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pengalaman dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan profesionalisme tidak berpengaruh signifikan. Penelitian juga dilakukan oleh Darmawan dan Sugeng pada tahun 2020 mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Setelah dilakukan pengujian analisis data, hasil dari penelitian ini ada beberapa yang tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, seperti tekanan anggaran waktu,
dan reputasi auditor. Sedangkan kompetensi independensi, etika fee audit, sistem pengendalian mutu, dan peer review berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Lalu juga pengembangan hipotesis berpengaruh etika profesi terhadap kualitas kinerja auditor adalah seorang auditor dalam menjalankan profesinya harus menjaga etika. Semakin tertanam etika yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin berkualitas pula hasil audit tersebut. Maka dapat dirumuskan hipotesisnya adalah hipotesis 1, etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengaruh penerapan kode etik terhadap kualitas kinerja auditor adalah penerapan kode etik ini akan berpengaruh pada kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. Semakin penerapan kode etik, semakin berkualitas pula hasil auditor tersebut. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut adalah hipotesis 2, penerapan kode etik berpengaruh positif terhadap kualitas auditor. Berikut adalah kerangka berpikirnya, yakni kalian bisa lihat adalah kualitas kinerja auditor Y, lalu di atas adalah etika profesi X1 yang kita lambangkan sebagai X1 dan kode etik X2 yang kita lambangkan sebagai variabel 1 dan variabel 2. Bab 3-nya adalah tentang metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang disertai dengan data primer atau survei. Nah, untuk operasionalisasi variabel kami, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen kualitas kinerja auditor dan variabel independen, yaitu etika profesi dan kode etik. Dalam penelitian ini, semua instrumen variabel dependen dan variabel independen menggunakan skala interval untuk mengukur jawaban dari responden. Skala interval yang digunakan adalah skala Likert 1 sampai 4. Pengukuran instrumen tersebut diuraikan berdasarkan teori-teori dan penelitian yang telah ada sebelumnya. Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner tentang pengaruh penerapan kode etik dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit kepada 60 auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang sudah terdaftar OJK dan berada di Jakarta Barat. Adapun menggunakan data sekunder yang didapat dari buku maupun penelitian terdahulu. Metode analisis data. Analisis data deskriptif. Analisis data penelitian deskriptif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan hasilnya dideskripsikan dengan melihat mean, standar devisi, variance, minimum, maksimum, sum. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran data variabel-variabel penelitian, yaitu etika profesi, variabel X1, kode etik variabel X2, dan kualitas kinerja auditor variabel Y telah ditentukan dengan baik. Penelitian ini juga menggunakan analisa regresi linear ganda. Metode pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif. Pada penelitian ini juga menggunakan analisa regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu suatu alat yang digunakan untuk melakukan prediksi di masa yang akan datang. Berdasarkan data untuk melakukan prediksi di masa yang akan datang adalah diperoleh di masa lalu dan mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan independen. Sekian presentasi kami, mohon